Viral, Korlap PTSL Desa Trosobo 2023 tidak terbukti lakukan pungli usai beri kesaksian di Kejari Sidoarjo. Berita harian Sidoarjo, tanda tangannya diduga dipalsu, kuasa hukum Korlap PTSL Desa Trosobo akan tempuh jalur hukum. Diperiksa penyidik Kejari Sidoarjo, Korlap PTSL Desa Trosobo 2023 akui tanda tangannya dipalsu. Usai penuhi panggilan Kejari Sidoarjo, Korlap PTSL Desa Trosobo 2023 tegaskan tidak menerima uang sepeserpun. Sidoarjo, Kejaksaan Negeri Kejari Sidoarjo terus memanggil sejumlah saksi dalam kasus dugaan pungutan liar pungli program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL tahun 2023 di Desa Trosobo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Saksi terbaru yang dimintai keterangan ialah Suparnadi, 55 tahun. Pria yang berperan sebagai koordinator lapangan Korlap RW 06 dalam pelaksanaan program PTSL di Desa Trosobo tersebut dimintai keterangan oleh penyidik pidana khusus Pitsus Kejari Sidoarjo pada Kamis, tanggal 12 Desember tahun 2024. Kehadiran Suparnadi ke Kejari Sidoarjo didampingi oleh kuasa hukumnya, yaitu Dodik Firmansyah, SH dan Sukardi, SH. Suparnadi dimintai keterangan selama kurang lebih 6 jam, dimulai sejak jam 11 waktu Indonesia Barat hingga jam 16.12 waktu Indonesia Barat. Saat keluar ruangan Kejari Sidoarjo, Suparnadi sujud syukur karena dirinya bisa memberi keterangan apa adanya di Kejari Sidoarjo, dan dia menegaskan tidak menerima uang sepeserpun dari program PTSL Desa Trosobo. Bahkan, kerja kerasnya sebagai koordinator lapangan PTSL di wilayah RW 06 Desa Trosobo sampai sekarang tidak diberikan honor. Diakui Suparnadi, dirinya hanya menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugasnya sebagai koordinator lapangan program PTSL di wilayah RW 06 Desa Trosobo. Saat itu, Ketua Panitia PTSL Desa Trosobo ialah Wahyu Utomo. Saya ditunjuk oleh Kepala Desa sebagai koordinator lapangan PTSL di RW 06. Tugas itu dibacakan oleh Pak Kades saat rapat di Balai Desa, waktunya lupa. Tapi di tahun 2023, tugas Korlap jika ada konflik atas tanah PTSL, saya yang turun menengahi. Selain Korlap, saya juga diminta bantu tim pengukur, sekalian bantu jika ada permasalahan tanah khususnya di wilayah RW 06, kata Suparnadi disampaikan kepada wartawan, Kamis tanggal 12.12.2024. Seiring berjalannya waktu dalam pelaksanaan program PTSL di wilayah RW 06 Desa Trosobo, Suparnadi berkata tidak ada kendala apapun. Hingga akhirnya muncul pengaduan dari warga Desa Trosobo ke Kejari Sidoarjo. Pengaduan itu terkait dengan dugaan pungutan liar PTSL. Dari pengaduan itu, saya dipanggil Kejari Sidoarjo. Sebelum saya menghadap Kejari, saya diajak ketemu kepala desa di rumah makan depannya kantor desa. Di situ bertiga, saya, Pak Kades, dan Bu Ratna. Dalam pertemuan itu, saya diarahkan oleh kepala desa. Nanti pertanyaan apa saja, jawabnya harus sesuai arahan kepala desa. Pak Kades bilang, Pak, nanti ditanyain Kejari, sampean bilang jadi biro jasa ya. Yang skenario Pak Kades, kata Suparnadi menirukan arahan kepala desa Trosobo. Setelah itu, Suparnadi datang ke Kejari Sidoarjo memenuhi panggilan pemeriksaan. Suparnadi mengatakan, dia ditanya terkait masalah pengeringan lahan. Kepada penyidik Kejari Sidoarjo, Suparnadi menjelaskan tentang pengeringan lahan yang diketahuinya. Yang masuk ke Kejari ini proses pengeringan, bukan PTSL-nya. Karena waktu itu, kuota PTSL sebanyak 1.500 dari BPN, Badan Pertanahan Nasional. Ternyata pemohon dari Desa Trosobo, itu 1.200 sampai 1.300. Artinya ada sisa kuota. Saya tidak tahu, tiba-tiba ada tanah basah dikeringkan. Tahunya saya ketemu Pak Kades di kantor desa. Saya disuruh membantu pengurusan tanah kering itu. Saya membantu saja, atas nama saja. Yang jalan oknum perangkat desa. Saya diminta tanda tangan waktu itu di kwitansi kosong. Tapi tidak mau. Di kwitansi itu, tertulis tanah pengeringan sejumlah 30 juta rupiah. Ada juga Pak Kades dan oknum perangkat desa. Terus saya tanya, Pak itu buat apa? Untuk biaya pengeringan. Padahal,
Itu uangnya tidak saya terima sama sekali. Gak ada uangnya, jelas Suparnadi. Usai memenuhi panggilan pertama, kemudian sekian waktu, Suparnadi mendapat surat panggilan kedua dari Kejari Sidoarjo. Sebelum berangkat ke Kejari Sidoarjo, Suparnadi mengaku, dia kembali diajak bertemu dengan Kepala Desa Trosobo, Heri Ahmadi, Saridian Ratna, dan beberapa orang yang tidak dikenalnya. Total menurutnya, ada 5 orang. Dari pertemuan itu, Suparnadi mengaku, dia mendapat arahan dari kepala desa agar menjawab pertanyaan sesuai arahan kepala desa. Dalam pertemuan itu juga, Suparnadi diminta untuk tanda tangan kwitansi yang tercantum nilai uang 15 juta rupiah. Suparnadi juga tidak mau menandatangani kwitansi tersebut. Lalu Pak Kades berkata, "Pak, ini kembalikan saja ke Bu Ratna 15 juta rupiah. Sisanya, bilang 10 juta rupiah untuk kepengurusan surat-surat. Yang 5 juta rupiah dibawa Carik dibuat untuk tim dari BPN dan perizinan untuk survei lapangan, termasuk biaya makan, minum, transport, dan lain-lain. Yang 10 juta rupiah bilang untuk biaya pemohon pengeringan. Padahal itu tidak ada uangnya sama sekali. Saya disuruh mengaku oleh Pak Kades. Kwitansi yang tertulis 30 juta rupiah, itu bukan tanda tangan saya. Tanda tangan palsu. Di kwitansi kedua tertulis Rp. 15 juta, itu juga bukan tanda tangan saya, tegas Suparnadi. Saya tidak tahu apa-apa, makanya saya cerita macam-macam di desa. Saya tidak terima uang sepeser pun, berapapun nilainya saya tidak tahu. Yang mengurus pengeringan Pak Kades dan oknum perangkat desa. Oknum itu atas perintah Pak Kades, ujar Suparnadi. Setelah panggilan kedua itu, Suparnadi merasa masalah PTSL Desa Trosobo